Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika Sari dengan NIM 2020207058 dari jurusan Pendidikan Biologi kelas Biologi 273. Di sini, saya akan membuat video pembelajaran mikro pada pertemuan ketiga untuk menyelesaikan ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Praktik Pembelajaran Mikro dengan dosen pengampu Ibu Quratul Aini MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pada video kali ini Ibu akan memaparkan video pembelajaran mengenai limbah. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat mendeskripsikan pengertian limbah, dapat menjelaskan pengelompokan limbah berdasarkan jenis senyawa, dapat menjelaskan pengelompokan limbah berdasarkan wujud, dapat menjelaskan pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya. Nah, anak-anak, sebelum memasuki materi kali ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, apakah peserta didik pernah memanfaatkan limbah dengan membuat produk baru yang didaur ulang menjadi produk yang bermanfaat? Bagus, jika pernah, perlu diketahui nih bahwa kita bisa memanfaatkan limbah yang tidak terpakai dengan mengolahnya dengan cara mendaur ulang limbah tersebut menjadi produk yang bermanfaat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, yuk kita simak video kali ini. Limbah, pengertian limbah. Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah adalah sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Untuk selanjutnya, pengelompokan limbah berdasarkan senyawa. 1. Limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari makhluk hidup atau alami dan sifatnya yang mudah membusuk atau terurai. 2. Limbah anorganik. Limbah anorganik merupakan segala jenis limbah yang tidak dapat atau sulit terurai atau busuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai. Yang terakhir, limbah B3. Kelompok limbah yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Lalu selanjutnya pengelompokan limbah berdasarkan wujud. Yang pertama, limbah padat. Nah, limbah padat atau bisa disebut dengan sampah merupakan limbah yang terbanyak di lingkungan. Nah, limbah ini tidak digunakan lagi atau tidak terpakai dalam bentuk padat. Kemudian yang kedua, limbah gas. Limbah gas yaitu jenis limbah gas yang berada di udara yang terdiri dari beberapa macam-macam senyawa kimia. Misalnya, karbon monoksida atau CO, karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, asam klorida HCl, amonia, metan, dan klorin. Dan yang terakhir yaitu limbah cair. Nah, menurut PP nomor 82 tahun 2001, limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Maksudnya, jenis-jenis limbah cair ini dapat digolongkan berdasarkan sifatnya, yaitu fisika dan sifat agregat, parameter logam, anorganik, non-metalik, organik agregat, dan mikroorganisme. Untuk pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya. Nah, yang pertama limbah domestik atau rumah tangga. Nah, limbah ini berasal dari kegiatan pemukiman penduduk atau rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya seperti pasar, restoran, dan gedung perkantoran. Kedua, limbah cair. Nah, tadi udah dibahas nih, menurut PP nomor 82 tahun 2001, limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Ketiga, limbah industri. Nah, limbah industri pada gambar ini merupakan sisa atau buangan dari hasil proses-proses industri. Keempat, limbah pertanian. Nah, limbah pertanian pada gambar terdapat sayur dan jenis-jenis sayuran yang sudah membusuk, dibuang. Nah, ini berasal dari daerah atau kegiatan pertanian manapun.
Yang kelima, limbah pertambangan. Nah, limbah pertambangan ini berasal dari kegiatan pertambangan. Bisa dilihat pada gambar, jenis limbah yang dihasilkan terutama berupa material tambang seperti logam dan batuan. Kemudian yang terakhir yaitu limbah pariwisata. Nah, kegiatan wisata biasanya menimbulkan juga sampah-sampah dari wisatawan yang menyebabkan banyaknya limbah di pantai. Nah, pada gambar ini menimbulkan limbah juga yang berasal dari sarana transportasi atau sampah-sampah wisatawan yang membuang limbahnya ke udara, ke tanah, dan adanya tumpahan minyak juga dan oli yang dibuang oleh kapal atau perahu motor di daerah wisata bahari. Nah, anak-anak, untuk proses pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bersama-sama bahwa limbah adalah sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Pada pengelompokan limbah berdasarkan senyawa, limbah terbagi menjadi 3, yaitu limbah organik, limbah non-organik, dan limbah B3. Pada pengelompokan limbah berdasarkan wujud, limbah terbagi juga menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah gas, dan limbah cair. Pada pengelompokan limbah berdasarkan sumber, limbah terbagi menjadi 6, yaitu limbah domestik, limbah cair, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, dan limbah pariwisata. Nah, pada penanganan limbah menjadi produk yang bermanfaat, salah satunya dengan memanfaatkan limbah tersebut, mengolahnya menjadi daur ulang yang bisa digunakan kembali. Salah satunya contoh yaitu konblok dari sampah. Baik, sudah cukup untuk materi kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.